Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat Nafdah yang sudah ikut menonton video ini. Insyaallah kita sama-sama belajar. Bukan berarti yang menyampaikan yang lebih faham, bukan berarti yang menyampaikan yang lebih pintar, akan tetapi kita saling menasihati. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk menasihati dalam kesabaran, kita saling menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, lewat video ini kami ingin menyampaikan bahwasanya apapun keadaan sahabat-sahabat semua saat ini, yang pertama ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Bahkan kenikmatan itu yang apabila kita hitung satu persatu, kita tidak dapat menghitungnya. Allah menantang kita untuk menghitungnya. Barang siapa yang menghitung nikmat Allah, maka sesungguhnya nikmat Allah tidak dapat dihitung satu persatu. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Yang kedua, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena ciri dari seorang mukmin, ciri dari orang yang mendapatkan syafaat, yaitu selalu mereka senang untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Setelah kita bersyukur, kita bersalawat, kemudian tugas kita adalah berikhtiar. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada seluruh hambanya, siapapun dia, tidak mengenal apakah dia seorang yang pintar, apakah dia orang yang biasa-biasa saja, apakah dia memiliki kelebihan harta maupun tidak memiliki kelebihan harta. Semuanya Allah titipkan ujiannya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwasanya ketika ujian itu datang, yang pertama kita ingat siapa yang memberi ujian itu. Nah, sesungguhnya setiap ujian Allah siapkan hadiah di baliknya. Hadiah berupa apa? Hadiah berupa naik tingkatan. Nah, orang-orang yang naik tingkatannya, dia tidak akan selalu gelisah dengan apa yang nanti dia dapatkan di dunia ini. Justru dia akan gelisah apa yang dia dapatkan nanti ketika dia meninggal, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingat bahwasanya ujian itu siapapun mendapatkannya. Terutama kita semua di masa pandemi ini, kita harus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya semuanya diberikan ujian, terutama di bidang ekonomi. Tidak pandang siapa dan status dia, maka semuanya terdampak oleh pandemi ini. Oleh karena itu, yang pertama kita harus mengingat-ingat kenikmatan yang Allah berikan. Apakah itu? Ya, kenikmatan kesehatan, kenikmatan penglihatan panca indera, kenikmatan tenaga fisik dan kekuatan. Bagi yang kaum muda, gunakan energinya untuk banyak-banyak menabung, baik itu untuk tabungan dunia maupun akhiratnya, terutama tabungan akhiratnya. Sungguh rugi kaum muda kalau waktunya disia-siakan. Nah, untuk kaum yang dewasa maupun kaum tua, ingat-ingat bahwasanya Allah telah memberikan umur berapa puluh tahun hidup di dunia. Kita sudah pakai untuk apa? Apakah sudah mengumpulkan bekal di akhirat, atau kita masih sampai sekarang masih memikirkan bagaimana kehidupan besok? Ada seorang pepatah mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengkhawatirkan rezekinya besok hari, maka sungguhnya dia meragukan kekuasaan Allah. Oleh karena itu, pertama, maksimalkan potensi yang ada pada diri kita, nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Karena di akhirat nanti Allah akan menanyakan bukan seberapa banyak harta yang telah diberikan kepadamu, tapi dari mana kamu mendapatkan harta tersebut dan untuk apa kamu belanjakan harta tersebut. La yazalu qadama 'abdin hatta yus'ala. Tidak akan bergerak langkah kaki hamba di hari kiamat nanti sebelum dia dipertanyakan 4 perkara. Salah satunya adalah dari mana harta yang dia dapatkan,
Nah, dan untuk apa dia belanjakan hartanya? Allah tidak pernah menanyakan berapa banyak hartamu di dunia, berapa banyak yang engkau habiskan untuk makan, berapa banyak yang engkau habiskan untuk sewa tempat tinggal atau membeli tempat tinggal atau usaha atau yang lain sebagainya. Tetapi Allah akan tanyakan dari mana harta yang kamu dapatkan dan untuk apa kamu belanjakan. Oleh karena itu, pertama ingat nikmat, yang kedua yaitu kita harus senantiasa berupaya mengalokasikan segala nikmat tersebut pada hal-hal yang positif, sehingga kita tidak berpikir berapa yang kita dapatkan, berapa yang bisa kita tabung, berapa yang bisa kita gunakan untuk keseharian. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya seekor burung yang keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki yang halalan thayyibah, maka dia pulang dengan perut kenyang. Ini hadis sahih. Sungguhnya burung yang keluar dari rumahnya dengan perut yang lapar, dia pulang ke rumah dengan perut kenyang. Seekor burung diberikan gambaran kepada kita semua. Apalah kita manusia, insya Allah yakin rezeki itu pasti ada. Cuman yang menjadi catatannya yang pertama adalah dari mana rezeki itu kita dapatkan dan untuk apa kita pergunakan. Oleh karena itu, tetap jaga kehalalan, karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita semua. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan dari seseorang, ketakwaan dari seseorang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan segala kenikmatan. Allah akan berikan jalan keluar dari segala masalahnya, terutama di bidang ekonomi. Oleh karena itu, orang yang paling bertakwa adalah dia yang paling tidak khawatir tentang kehidupan di dunia ini, tapi dia selalu khawatir apa yang bisa dia bawa setelah dia meninggal nanti. Mungkin itu konsep rezeki yang perlu kita berbagi bersama-sama, sahabatku sekalian. Ya, ini konsep yang perlu kita pahami, karena untuk berislam secara kafah itu adalah dia yang menyertakan keimanan dan tawakal itu bersama-sama. Jadi bukan hanya beriman, percaya, akan tetapi dia bertawakal, dia menyerahkan, dia berupaya untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau misalkan kita mau mendapatkan yang terbaik, maka yang pertama kita lakukan adalah berupaya mengeluarkan tenaga, ya, entah itu dengan berpikir, entah dengan melihat, dengan mendengar, dengan bergerak dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan yang terbaik. Namun jika kita mengambil contoh, berapa banyak orang yang ada di rumah sakit, berapa banyak orang yang terbaring tidak berdaya, lalu dari mana rezeki yang mereka dapatkan? Allah yang memberikannya. Nah ini, tapi kalau misalkan Allah memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, ya, kemudian keamanan, kenyamanan dalam kehidupan, kemudian kita tidak berupaya apa-apa, maka yang ada bukan nikmat, yang ada adalah sebuah azab. Oleh karena itu, orang yang misalkan beriman bahwasanya rezeki itu telah ditetapkan, dia seharusnya berpikir bagaimana dia mendapatkan rezeki itu dengan cara yang baik, dengan upaya terbaiknya, yang nanti Allah yang menilainya. Bukan berarti dia bermalas-malasan, karena ketika dia bermalas-malasan, Allah lah datang kemurkaan. Bagaimana dipertanggungjawabkan dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran. Kemudian dia bermalas-malasan, dia tidak mencari rezeki, maka yang ada adalah azab. Ya, bisa jadi Allah tutup pintu rezeki tadi yang sudah Allah buka lebar-lebar atas keimanannya, Allah tutup. Bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa, yang justru hari itu sudah sekian orang menunggu dia datang, sekian orang menunggu dia hubungi, sekian orang menunggu untuk memberikan atau menyalurkan rezeki yang telah Allah titipkan. Tetapi karena dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak berikhtiar, maka tadi pintu-pintu rezeki tadi Allah tutup. Nah, dalam sebuah hadis disampaikan salah satu pintu rezeki adalah menghubungkan tali silaturahim. Jangan sampai di masa pandemi ini kita malah memutus silaturahim. Nah, meskipun tidak bisa berkunjung secara offline ke rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain, tapi sapalah,
minimal keluarga terdekat, kemudian orang-orang yang kita kasihi. Sapalah mereka, assalamualaikum, berikan salam, doa kepada mereka. Kalau kita punya kelebihan, dikirimkan kepada mereka. Mereka bahagia, mereka mengangkat tangan sambil berdoa, Allahumma rzuqna, ya Allah rezekikanlah kami halalan thayyibah, yang halal dan barakah, dan berikanlah si fulan kelebihan. Nah, ini salah satu cara untuk mengundang rezeki. Jadi bukan hanya kita sambil berdiam diri kemudian menunggu rezeki itu datang. Tidak, Allah itu sudah siapkan rezeki itu seperti burung yang tadi. Burung itu keluar sebagai tawakalnya, tapi dia dalam keimanan sudah kokoh bahwasanya dia yakin imannya telah mempercayai rezeki itu sudah pasti akan dia dapatkan. Oleh karena itu, karena keimanannya, dia tunjukkan kepada Allah, ini saya telah beriman dengan cara saya keluar dari rumah saya berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dia mencari rezeki dengan cara yang halal, insyaallah seberapapun yang dia dapatkan maka Allah ridha kepadanya. Kalau Allah sudah ridha, dunia pun akan mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul 'azim.